Aku akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal atau disebut juga dengan peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan atau bertetapan dengan tanggal 20 April pada tahun 571 Masehi. Pada saat kelahiran beliau, ada beberapa peristiwa besar, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau lahir dalam keadaan sudah dikitan. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tengah Bani Sa'd, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya, sebagaimana langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'd bin Bakr agar menyusui beliau. Sebagaimana Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Halimah pernah berkisah, kami semua berkata, dia adalah anak yatim, tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah bersiap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku wanita tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya, maka aku pun menemui bayi itu dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala aku menyusuinya, kepada bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu, keduanya tertidur pulang. Padahal sebelum itu kami tak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh, maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami. Begitu pula aku hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu. Kemudian kami pun siap-siap pergi menunggangi keledaiku. Semua bawaan kami juga menaikkan bersama di atas punggungnya. Setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata, wahai putri Abu Zu'aib, tunggulah kami, bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Begitulah, ini adalah keledaiku yang dulu.
Keledaimu itu kini bertambah perkasa, kata mereka. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'd. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun. Sehingga mereka berkata kepada para pengembalanya, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembala kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Tu'aib." Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan setetes pun tidak mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapinya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh hebat. Kemudian kami membawa kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap agar anak itu berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang bisa menjalar di Makkah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah Bani Sa'd hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun peristiwa pembelahan dada beliau. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah yang berwarna hitam dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri. Dengan adanya peristiwa pembalahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikan kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yastrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, Muhammad SAW, disertai pembantu wanitanya yaitu Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang itu, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal di Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Cukup sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.